يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Manhaj As-Sahih karya Syekh Abdullah Al-Ghunaiman hafizahullah ta'ala. Masih di bab al-iman billahi ta'ala, masih di bab iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di surat Al-Hujurat ayat ke-7 Allah Ta'ala berfirman, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Kata Allah yang maknanya melainkan Allah Ta'ala menjadikan kalian itu mencintai keimanan dan menghiasi iman di kalbu kalian, serta Allah Ta'ala menjadikan kalian benci kekufuran, benci kefasikan, dan benci kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Mereka adalah orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang terbimbing. Di sini ada 3 kriteria. 1, cinta kepada keimanan dan amal saleh. 2, berhiaskan dengan keimanan di hati, perhiasan iman di hati. 3, benci kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. 3. Ini Allah yang menjadikan kita, kalau kita bisa begini, Allah yang menjadikan kita begini. Dan berarti ini orang yang dibimbing oleh Allah. Cinta akan keimanan berarti cinta apa-apa yang tentang iman gitu loh. Tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang amal saleh. Mencintai itu semua. Ini suatu langkah. Udah sampai mencintai suatu amal saleh itu udah bagus gitu loh. Karena banyak orang atau kebanyakan orang tidak mencintai iman, tidak mencintai amal saleh, sehingga berat untuk melakukannya. Wa zayyanahu fi qulubikum. Allah Ta'ala menghiaskan di kalbu kalian keimanan. Perhiasan iman ada di kalbu, dan itu terlihat dari akhlaknya, amalnya. Kemudian yang ketiga, Allah jadikan benci kepada kekufuran, benci kepada kefasikan, dan benci kepada maksiatan. Maka kalau enggak benci kepada kekufuran, berarti there is something wrong. Ada sesuatu yang salah. Atau jangan-jangan sama-sama kufur karena enggak benci dengan kekufuran. Indonesia ini awalnya kan agama
mayoritas atau semua atau umumnya agama orang Indonesia zaman dahulu kala itu agama animisme dinamisme, yaitu agama yang meyakini roh akan kebendaan. Roh akan kebendaan, yaitu benda-benda yang mati ini seperti pohon, seperti batu, itu ada spiritnya, ada penghuninya, ada penunggunya. Nah, itu asalnya dulu gitu orang-orang kita nih, terutama orang Jawa. Ya. Sehingga pemahaman seperti ini sangat mudah untuk mengkeramatkan sesuatu dan menyembah sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Maka warisan budaya seperti ini itu masih ada sampai sekarang untuk beberapa golongan di antara kaum muslimin, terutama masyarakat awamnya. Nah, sekarang orang Indonesia itu terutama laki-laki enggak bakal ngantuk kalau cerita tentang perempuan dan hantu. Iya. Kalau antum nih cerita tentang hantu, kira-kira ngantuk enggak? Enggak, karena sama-sama hantu. Misal saja kantor antum horor. Ya, horor karena hantu, bukan horor karena hal lain. Karena ada sesuatu lah gitu yang janggal. Beberapa dari antum mengalami peristiwa-peristiwa yang aneh. Apalagi beberapa kali ada yang lembur. Di sini ada sistem lembur enggak, teman-teman? Sampai malam gitu ada? Oh ya. Misalnya di lantai sekian, saya pernah mengalami gini. Yang ini di WC mengalami gini gitu kan. Akhirnya menjadi cerita. Ya, desas-desus antar teman-teman gitu kan. Lalu kadang-kadang sambil ngopi gitu kan, ngobrol bareng-bareng cerita tentang pengalaman horornya di kantor dan merambat kemudian ke pengalaman horornya di kampung, di kantor lain dan seterusnya. Itu bisa dari zuhur sampai asar, itu bisa tuh. Ya, bahkan dari habis isya sampai qiyamul lail, terus habis itu habis qiyamul lail cerita-cerita lagi, itu juga bisa, nggak ada habisnya kalau cerita hantu. Makanya podcast di Indonesia yang horor itu banyak. Sebagiannya dusta murni, sebagiannya blending dusta sama beneran, sebagiannya beneran. Tetapi ya itulah kita gitu loh. Curiosity atau rasa penasaran kita akan masalah-masalah jin, hantu, itu masih ada sebenarnya modalnya gitu di kita masing-masing. Karena apa? Karena warisan nenek moyang kita itu atas-atasnya memang dulunya kayak gitu. Ya. Namun iman Islam ini yang membenahi semua ini sehingga akidahnya itu enggak beraturan. Sehingga akidahnya itu beraturan dengan baik gitu. Nah, kenapa di Indonesia ini semisal sesajen yang mana itu syirik itu masih terpelihara dengan alasan apa? Budaya. Itu dia, budaya nenek moyang. Ya. Dan itu yang disebutkan di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau misalnya wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Ketika mereka disuruh ayo kita menuju apa yang Allah turunkan dari syariat, Al-Qur'an, hadis. Mereka bilang kami hanya ikut aja dengan apa yang sudah jadi tradisi nenek moyang kami. Maka kecemburuan beragama dari segi terjadinya kesyirikan dan kekufuran itu redup pada sebagian orang. Ya. Sehingga lihat kekufuran itu biasa aja. Ngelihat kesyirikan itu enggak ada kecemburuannya, enggak ada keselnya. Juga berikutnya al-fusuq, kefasikan. Korupsi udah biasa. Ya. Dusta, bohong, itu banyak tersebar. Kalau dianggap biasa, enggak ada kecemburuannya, maka berarti kurang diberikan oleh Allah kemuliaan ini, kurang dibimbing oleh Allah Ta'ala.
juru parkir yang liar itu kan berarti kalau dapat hasil itu kan pungli ya, pungutan liar. Kalau motor sekarang parkir di toko berapa? Masih ya? Akan selalu gitu ya? 2000 ya? Oke. Tapi kalau di parkir di perusahaan Lantabura kira-kira berapa dapat? Free? Berarti besok-besok kena parkir situ aja lah. 2000. Anda pernah ke tempat sate kambing, sate Tegal gitu, daerah suatu daerah lah di Jakarta ini. Pinggir jalan biasa, bukan tempat yang mewah banget, bukan, ya kayak biasa lah. Ya, Anda kadang-kadang di situ makan sate kambing sendirian. Ya. Itu Anda makan di situ biasanya nggak ada juru parkir karena Anda makannya biasanya siang jam 2, setengah 2. Kan itu kan orang-orang sudah selesai makan siang. Jadi nggak rame. Ramenya kan peak time-nya kan itu kan zuhur jam 1 gitu. Karena pas sudah nggak rame alhamdulillah ya. Itu biasanya nggak ada tukang parkir, kalau udah nggak rame nggak ada tukang parkir karena tukang parkir biasanya benalu yang baru ada ketika di musim penghujan. Nah kemudian suatu ketika Anda parkir di situ, Anda datang, terakhir kali yang datang kapan ya, mungkin berapa pekan lalu, di situ parkir. Anda parkir beserta motor-motor pegawai dan karyawan di situ. Ketika Anda mau parkir, wah ada juru parkir nih, udah malas aja gitu teman. Biasanya nggak ada. Ya udah, terus Anda nunggu makanan, makan di situ, nunggu makanan aja, nunggu digorengnya nasi goreng kambing aja 20 menitan atau lebih gitu. Tapi biarin deh. Terus makan. Mungkin bisa sampai sejam di situ. Baik. Selesai, ternyata juru parkir itu benar-benar ada di situ masih bersungguh-sungguh untuk nungguin motor Anda. Ini sungguh-sungguh Masya Allah. Tapi kemudian Anda kan udah dari tadi nyari duit, nggak ada 2000-an ikhwan. Ya udah Anda nggak bayar. Anda udah ini, Anda kayak gini kan, maksudnya nggak ada duit kecil gitu ada. Dia langsung bilang ada kembaliannya kok. Udah ngeselin aja. Dia udah nyiapin kembalian lagi. Ngeselin banget itu. Ada kembaliannya nih, dia lihat ada uang 5 ribuan berapa di tangannya gitu. Oh, ya udah, Anda kasih 20.000. Ini deh, ntar ya, gitu kata dia. Dia nuker dulu dong di warung. Benar-benar nih. Maka kemudian balik dari warung, datang kemudian ditambahin, dia kan suruh pegang nih 10.000 gitu. Masih ya 8.000 lagi. Balik, tahu nggak dia kasih 5.000. 5.000 katanya. Masih 5.000 parkirnya. Iya 5.000. Mukanya muka yang lagi bohong, tapi ketahuan, tapi harus bohong gitu loh. Gimana ya? Muka bohong, ketahuan, tapi mau gak mau harus bohong. Gimana Pak? Kayak gimana mukanya? Hah? Gak ada sih kalau gini sih muka-muka antum sih kayak muka bohong tapi belum ketahuan. Gak bercanda. Alhamdulillah minta gitu. Anda udahlah nggak mau punya urusan gitu, tapi berantem kan, masa berantem sama juru parkir, masa ustadz berantem sama juru parkir gitu loh. Udahlah, pergi kemudian. Anda pergi kan, itu sampai taman mini masih kepikiran 3.000. Ya 3.000 Anda rugi 3.000 gitu loh. Apakah ini karena Anda pelit? Atau memang beginilah manusia, lahabbil khairi lasyadid, itu sangat cinta dengan uang. Tapi sebenarnya 3.000 itu nothing buat Anda lah. 3.000 lah beli relaksa juga paling dapat berapa gitu kan. Tapi bukan di 3.000-nya sebenarnya. Coba di mana? Di kefasikan yang ada pada orang itu, Anda tidak suka. Di kefasikan dia yang Anda enggak suka. Kefasikannya apa? Bohong.
Karena nggak mungkin motor di situ 5.000. Subhanallah, motor 5.000. Itu gimana mobil? Udah gitu dia tahu motor Anda Mio dan kemudian banyak cakaran kucing di joknya. Apa nggak ngelihat bahwasanya Anda semenderita itu juga sehingga harus bayar 5.000? Ya kan? Gimana kalau mobil? Kalau Anda bawa mobil misalnya ke situ mungkin Pajero Sport gitu, walaupun Anda nggak mau. Tapi misalnya itu mungkin bayar 2.000 diludahin mungkin sama dia. Kefasikannya di mana di sini? Bohong, itu satu. Kedua, dia sebenarnya pungli karena apa? Itu bukan utusan resmi dari toko. Melainkan dia mungkin warga lokal dengan bertopeng atau bertabir dengan ormas lokal, ormas kesukuan, kemudian mungut uang dari area yang bukan usaha dia. Ini korupsi. Ya kita aja 2.000 aja mikir-mikir ini antum ini kok kerja kayak gini, apalagi ini sampai 5.000 motor lagi, subhanallah. Anda bukan benci 3.000 kurangnya sebenarnya. Tapi seandainya konsumen-konsumen diperlakukan hal yang sama. 4 motor, how much? How many? Berapa? 20.000 ya kan? Gaji orang-orang Lantaburo kalah semua sama jukir seperti ini. Satu hari misalnya visitornya ataupun konsumen itu misalnya ada 20 orang lah. 20 kali 5.000 berapa? Hah? Berapa? 100.000 per hari. Itu anak yakin lebih dari 20 itu daerah situ. 100.000 per hari. Cuman modal periwitan, ludah sama baunya. Iya, subhanallah. Kefasikan seperti ini, ikhwan. Walaupun mungkin bagi orang kecil, tapi kan ini jamur. Coba yang kayak gini banyak, maksudnya juru parkir di mana-mana banyak nggak? Banyak. Kalau yang dibutuhkan kayak misalnya ini di sini nih, di apa? Di situ tuh pertigaan. Ini dibutuhkan karena emang lokasinya tuh kayaknya emang agak ini ya. Agak curam juga, bahaya juga ini kalau nggak ada yang ngatur, bahaya sih. Suka kecelakaan nggak sini, Kon? Iya, ini bahaya nih karena dari sananya arah sana itu curam gitu. Kalau nggak ada yang ngejaga itu lumayan. Oke, yang kayak gitu kita ridho loh. Kalau kayak itu kita ridho karena apa? Maslahatnya besar ini. Kalau nggak ada dia mungkin madorotnya lumayan, gitu kan. Pas banget kan di situ tempat rawan kecelakaan, seberangnya ada perusahaan obat. Masya Allah. Ya antum semua ini Lantaburo, ya pas banget itu. Nah, tapi kalau tempat-tempat yang sebenarnya kayak tempat kayak Indomaret, Alfamaret yang sebenarnya orang keluar lalu lalang pun tanpa juru parkir pun nggak ada masalah gitu. Itu kadang-kadang kita keberatan sebenarnya. Ya. Dan pengangguran Indonesia itu banyak. Akhirnya para pengangguran ini mereka beralih jadi juru parkir yang kerjanya nggak seberapa, tanggung jawabnya juga nggak ada sebenarnya, tapi mendapatkan benefit. Subhanallah. Mudah-mudahan itu pengalaman peraturan daerah sebenarnya, tapi ya begitulah. Juga li'isyan, kemaksiatan. Kenapa kita tidak cemburu ketika terjadi kemaksiatan? Karena iman kita kurang, atau karena kita juga melakukan kemaksiatan yang sama, makanya nggak cemburu. Taib. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, hafizallah, fa akhbara anna adz-dzunuba ba'daha kufrun wa ba'daha fusuqun wa ba'daha isyan. Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya dosa-dosa itu sebagiannya ada yang kufur, sebagiannya ada yang fasik, sebagiannya ada berupa maksiat. Apa bedanya? Tentu tingkatan paling buruk yaitu kufur. Tingkatan kedua berikutnya tidak seburuk kufur namun tetap sangat buruk yaitu kefasikan. Tingkatan ketiga itu mungkin keburukannya paling rendah yaitu kemaksiatan secara umum aja.
Ada orang maksiat secara umum gitu. Tapi ada yang udah sampai level fasik. Biasanya level fasik ini kalau sudah level yang terlalu terus-menerus atau level yang dia enggak malu menampakkannya, maka ini fasik. Level yang sangat terus-menerus gitu loh. Sangat terus-menerus tanpa taubat, atau levelnya yang menampakkan kemaksiatannya tanpa malu, maka ini fasik. Oleh karena itu, para seniman seperti artis-artis, aktor-aktor, mereka buka aurat, mereka pelukan di depan publik tanpa malu, maka ini fasik. Memang tidak sampai kufur, fasik tapi maksudnya fasik. Ya. Adapun kalau seseorang misalnya melakukan itu dan mungkin diam-diam dan bukan dosa besar yang di terus-menerus dilakukan, maka ini masih maksiat levelnya, walaupun tentu tidak baik. Tapi kalau sudah sampai dizahirkan dan tidak malu dengan itu, maka ini fasik. Yang paling tinggi keburukannya yaitu kekufuran. Wa akhbara ta'ala annahu karihaha kullaha ilal mu'minin. Wa annahu karrahaha kullaha ilal mu'minin. Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya 3 hal itu, yaitu kufur, kefasikan, kemaksiatan, itu Allah jadikan orang-orang mukmin itu membenci semua itu. Wa ta'ati kullaha dakhilatun fil iman. Atau wa ta'atu kulluha dakhilatun fil iman. Dan ketaatan-ketaatan atau di sini wa ta'ati kullaha dakhilatun fil iman. Ketaatan-ketaatan seluruhnya itu masuk dalam iman. Walihada lam yufarriq bainahuma. Oleh karena itu Allah Ta'ala tidak membedakan antara iman dan ketaatan, karena ketaatan itu masuk dalam iman. Kemudian dikatakan di sini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman barizan linnas. Suatu ketika Nabi SAW tampak di yaitu Nabi SAW ketika itu menampakkan diri di depan orang-orang, itu berbaur dengan orang-orang. Fa'atahu rajulun, seorang pria bertanya padanya, ya Rasulullah, mal iman? Wahai Rasulullah, apa itu iman? Maka kata Nabi SAW, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa liqa'ihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'thil akhir. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, berjumpa dengan Allah Ta'ala, yaitu hari akhir, yaitu berjumpa, yaitu beriman dengan adanya perjumpaan pada Allah Azza wa Jalla, wa rasulih, dan beriman kepada rasul-rasulnya, dan engkau beriman dengan atau beriman kepada al-ba'ats al-akhir, yaitu al-ba'ats, dibangkitkan di hari akhir. Itu iman. Kemudian wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, innal mu'mina laisa billa'ani walal ta'ani walal fahishi walal badhi'. Sesungguhnya orang beriman bukan orang yang suka melaknat. Melaknat itu gampang mendoakan keburukan atau mengatakan terkutuk. Nah, sini la'an. Coba di sini. Pernah enggak antum dengar orang barat atau orang Inggris, American atau English atau British bilang damn gitu? Ngeliat enggak? Apa arti damn? Terkutuk. Damn it gitu kan. Itu artinya apa? Persetan atau terkutuk, itu artinya. Ya misalnya mengatakan, do you want to visit my damn house gitu misalnya. Kamu mau enggak mengunjungi rumah terkutuk saya gitu kan, artinya gitu. Antum paham bahasa Inggris enggak sih teman-teman? Enggak paham? Paham dong. Ya supaya paham ya. Di sini di English itu ada tambahan, beberapa lafal tambahan kayak damned. Bahasa itu kan kadang-kadang, terutama bahasa slang atau gaul, kadang-kadang kan ada tambahan-tambahan yang mengindikasikan
kedekatan atau santai atau kekesalan, ya. Kayak beberapa teman Indonesia nih, misalnya beberapa anak Jakarta, kadang-kadang bilang ke temannya itu, di situ cu, gitu. Padahal dia orang Jakarta, tapi menyerap dari bahasa Surabaya untuk dicucuin gitu loh. Ada orang Surabaya sini, orang Jawa Timur mesti ngerti lah. Bagi orang Jakarta, ya ini orang Jakarta, dia cuma ikut-ikutan tok, gitu kan? Ikut-ikut ya di film atau di mana gitu, denger aja cu, gitu kan? Itu ada bahasa memang kasar, tapi biasa aja bagi sebagian orang Jakarta biasa. Jangan gitu cu, gitu. Tapi tadi siapa ngomong tuh bagus banget tadi. Tapi bagi orang Jawa itu lafal cu, itu udah tingkatan yang paling mangkelin itu loh. Yang jelek gitu lah ya. Di barat pun begitu. Misalnya I want to drink this damn water gitu misalnya. Saya pengen minum, cuman pengen ngomong saya pengen minum air ini. Tapi karena gaul nggak pakai cu lah, kalau misal bahasa Inggris nggak pakai cu. Tapi karena gaul atau karena sama teman bilang I want to drink this damn water. This damned water. Air damned, terkutuk. Sebenarnya apakah dia ada maksud untuk mengutuk air ini? Enggak. Tapi karena kebiasaan menyisipkan kata-kata damned, damn it, gitu, terkutuk, ya. Maka akhirnya dia sama dengan apa? La'an itu suka mengutuk sesuatu. Maka kata Nabi SAW, innal mu'min laisa bil la'an. Sesungguhnya orang beriman bukan yang gampang mengutuk. Ya. Sebenarnya terkutuk ya, itu serupa dengan lafal kayak persetan gitu loh. Ya, la'an itu kan apa ya? Ya, mendoakan buruk, mencela, memburukkan buruk gitu loh. Ya. Kadang persetan denganmu gitu. Kalimat kayak gitu tuh. Sebenarnya kalau di real life itu jarang banget kita, nggak pernah makin kita lakukan. Tapi gara-gara di movies, di film, jadinya hal-hal seperti ini terdengar. Persetan denganmu, persetan dengan kau. Gitu. Sebenarnya artinya apa? Persetan apa seperti ya? Kalau persenan enak, tapi kalau persetan gimana itu? Al-fahish, ya, yaitu bukan orang yang keji. Fahish bukan orang yang keji omongannya, suka ngomong jorok. Kayak banyak anak muda zaman sekarang, atau mungkin antum di kantor, ya, menyebut nama binatang misalnya. Orang dulu nyebut nama binatang, Pak, ikhwan, pas lagi marah. Ini anak-anak muda sekarang lagi senang nyebut nama binatang-binatang itu, lagi senang padahal. Ya. Kemudian lagi marah. Setan yang keluar habis itu. Lagi seneng aja nyebut doggy, pig, ya. Semua binatang jelek disebut. Enggak ada binatang-binatang yang mungkin kecoa lah, kadal, enggak ada. Ini binatangnya kalau enggak doggy, pig gitu. Nah, itu fahish, keji, lidahnya tuh jelek. Wala al-badhi, badhi ini serupa dengan itu. Ya. Itu kotor. Nah, dari Abu Shuraih radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Siapa ya Rasulullah, kata para sahabat. Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak beriman orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari keburukannya. Tidak beriman orang yang tetangganya itu tidak merasa secure dengan keburukan dia. Tetangga di sini enggak mesti di lingkungan rumah antum, bukan. Enggak mesti itu. Walaupun iya, di antaranya. Termasuk juga tetangga di sini adalah classmate, roommate, workmate. Antum ini sekarang sedang dalam kondisi workmate.
atau teman-teman atau workmate, yaitu teman sekantor, teman sepekerjaan, termasuk classmate, teman sekelas, termasuk roommate, teman satu ruangan. Kalau soulmate, apa arti soulmate? Jangan jawab karena belum punya. Ya. Nah, termasuk seperti itu. Kalau misalnya teman kantor itu, para teman kantor yang fulan ini kalau ngomong jorok dan apa-apa aja disalahin sama dia, merasa paling benar sendiri misalnya. Itu teman-teman menjauhinya. Karena mereka tidak merasa secure dengan apa? Dengan keburukan lisannya. Maka kata Nabi, wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. 3 kali demi Allah, orang kayak gini enggak beriman. Siapa Rasulullah? Yaitu yang tetangganya, teman-temannya atau siapa orang dekatnya itu merasa insecure dengan berada di sampingnya gitu loh. Enggak enak. Taib, termasuk juga kalau misalnya kita punya rumah, punya moge dan knalpotnya racing. Wow, gede banget. Kalau pagi kita panasin, sebenarnya yang panas bukan motornya, tetangga yang panas. Itu tetangga kesel. Ini sama. La ya'manu jaruhu bawa'iqah. Maka kalau misalnya antum punya moge, oke lah, nggak apa-apa lah. Itu urusan antum dengan hati antum. Tapi yang merugikan masyarakat di sini apa? Suaranya. Knalpotnya coba pakai knalpot Mio aja lah gitu loh. Ya. Atau yang standar aja lah yang tidak membuat orang itu istighfar dan mendoakan keburukan. Ya. Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Laisal imanu bitahalli wala bitamanni, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqathu al-a'mal." Bukanlah iman itu dengan berhias atau dengan bermimpi saja. Iman itu bukan dengan perhiasan begitu saja. Iman itu bukan hanya dengan berangan-angan. Berhias yaitu antum pakaian hebat, pakaian mewah, kendaraan mewah dan seterusnya. Apakah itu iman? Enggak, itu bukan iman di situ bukan. Itu hanya perhiasan. Bukan pula dengan hanya berandai-andai. Iman itu tidak dengan berandai-andai. Tapi iman itu adalah apa yang menetap di hati, tenang di hati dan disetujui oleh amalan anggota tubuh. Jadi lihat amalannya, bukan dilihat dari pernak-pernik perhiasan, bukan dilihat dari omongan-omongan angan-angan. Ya, gitu. Ya, seperti itu teman-teman sekalian. Alhamdulillah bab ini telah selesai. Insyaallah pada waktunya nanti kita akan lanjut ke bab berikutnya. Bagi yang ingin bertanya, tafadhol. Biasanya antum mau bertanya, enggak ada pertanyaan sekarang ya? Ayo sob. Ya. Ustaz, mau bertanya di luar tema. Tapi anda kok ngeliat antum selalu berpasangan sama ini loh duduknya. Apa emang teman dekat? Oh, enggak. Karena seumuran. Paketan. Emang selalu Dani teman bestie antum? Bukan, karena seumuran. Seumuran? Enggak lah. Antum sama bapak ini seumuran. Ya. Ini Ustaz, ya. Kemarin di masjid ada. Sebentar, antum dengan antum itu saudaraan atau gimana? Dua ini, adik kakak? Kok? Ada mirip-miripnya? Nama antum siapa? Oh, ini Hud bukan? Bukan. Ada Yunus, Hud, Yusuf. Ya, surat Al-Quran. Nama antum siapa? Ahmad Rizki. Rizki, Masya Allah. Antum siapa namanya? Edi. Oke Edi. Ya. Bukan Edi, cuk gitu bukan nggak pakai cuk. Ayo, fadhal. Ustadz mau bertanya, kemarin saya melihat di masjid di dekat kos saya itu karena ada anak-anak, ada bapak-bapak yang marah-marahin, jangan di masjid kalau main, kalau berisik. Intinya anak-anak itu dimarahin. Terus mau bertanya lagi, pas lagi sholat itu ada anak-anak yang lari-lari di sepanjang saf, bolak-balik, itu bagaimana sih hukumnya Ustadz? Oke. Sama yang tadi marahin anak-anak itu harusnya memang membiarkan anak-anak itu atau memang
Dia marahinnya anak-anak pas ini lepas lagi sholat berjamaah. Pas lagi mau menunggu azan, menunggu kok iqamah. Oh iya. Tapi marahnya cuman ya oke paham. Ya, bapak-bapak sebagian marah-marah ketika ada beberapa anak-anak itu berisik antara azan dan iqamah. Apakah berhak bapak-bapak ini untuk marah-marah itu? Kalau marah dalam artian menasihati supaya jangan berisik, ya boleh, karena memang itu momentum orang-orang lagi sholat sunnah dan doa gitu loh. Ya, cuman lihat bahasanya kayak gimana gitu loh. Apa bahasanya gimana? Bahasanya seperti mengusir, jangan di sini, kalau mau di sana, di luar aja, jangan ke masjid gitu. Kalau mau bercanda, ya benar juga, kalimatnya benar. Kalau bercanda jangan di sini, karena di sini buat sholat gitu, bukan buat bercanda. Bener sih. Antum nggak suka sama bapak itu ya? Atau antum yang bercanda jangan-jangan? Bukan. Gini. Kalimat seperti itu bukan berarti bapak ini tuh nggak bolehin mereka tuh di masjid, bukan. Kan kita tahu sama-sama maksudnya bapak itu, yaitu supaya ini waktunya bukan buat bercanda, jangan ganggu orang-orang. Kalau mau bercanda di luar sana gitu, ini nggak apa-apa. Itu bukan ngusir secara zat karena nggak pengen anak-anak ke masjid, bukan. Tapi kan kondisi jemaah kan nggak mau terganggu gitu loh. Ya sebenarnya sih mungkin lebih afdolnya ditertibkan aja, suruh duduk semua, ya gitu. Seperti itu sih. Cuman ya kadang susah juga. Tetap mereka akan seliburan kemana-mana, aut-autan kemana-mana. Nah, ada sih cara yang bagus sebenarnya. Itu anak-anak kan paling usia SD gitu kan? Iya. Tapi pentolannya antum, bukan? Bukan, alhamdulillah. Itu kan usia SD. Nah, cari pentolannya. Ya, pentolan geng anak-anak ini yang paling disegani dan ditakuti oleh mereka, walaupun paling bandel. Antum kasih duit. Iya. Antum kasih duit, dikasih 5.000 udah seneng banget dia. Iya, karena dia merasa alhamdulillah tukang parkir aja 2.000, saya dikasih 5.000 kata dia. Ya kan? Masih dendam ada 5.000 tuh sama. Ya kan? Iya, antum kasih 5.000 ke dia, ya. Tapi jangan minta 3.000 kembaliannya, jangan. 5.000 kasih dia. Bilang beresin itu. Iya. Hasil 5.000. Gitu, beresin. Siap bos gitu. Ntar dia ya antum amanahin gitu, kamu tanggung jawab. Ini bapak kasih 5.000. Ya. Kamu beresin tuh anak-anak supaya mereka pada diam, jangan berisik. Gitu antum gituin. Bapak kasih 5.000. Dia juga bilang, bukannya belum nikah ya, kata dia, kok bapak-bapak. Kayak gitu ya. Kalau antum mau kayak gitu bisa tuh, 5.000 kasih. Itu seneng banget. Cuman sayangnya besoknya nagih. Takutnya gitu. Jadi sekali-kali aja, nggak usah gede-gede. 5.000 mungkin nggak usah deh. 2.000, 3.000 gitu kasih. Itu nanti beresin parkiran gitu. Maksudnya parkirin nih anak-anak yang bener. Kamu kan paling gede. Kamu paling dakotin. Buat dia ini jiwa kepemimpinannya. Karena anak-anak yang bandel tuh biasanya malah bagus dia jadi pemimpin. Maksudnya bandelnya aktif terus. Itu bisa jadi pemimpin, teman-temannya bisa. Karena teman-temannya juga tahu nih, wah kejar macam-macam sama dia. Ntar ditompo sama dia gitu kan. Maka dia pada nurut insya Allah. Gitu. Caranya gitu. Karena biasanya kok bapak-bapak ya cuman ngomongnya doang. Kepret lu, nggak dikepret-kepret sama dia. Ya kan? Karena masih mikirin anak orang. Ya udah tuh anak aja suruh kayak gitu. 1 anak atau 2 anak besok. Kasih 2.000, kasih 2. Beresin teman-teman kamu biar enggak ini. Ya, beresin. Gitu. Nah, akhirnya dia akan beresin. Gitu. Kalau enggak yang 2 tadi yang lewat gitu enggak apa-apa. Kalau lewat itu enggak membatalkan sholat siapapun. Karena sutrohnya makmum adalah sutrohnya imam. Jadi enggak masalah insyaallah. Enggak masalah dari segi fikih, tapi masalah dari segi orang terganggu juga dari segi itu. Berarti Ustaz, kalau kita punya anak kecil, kalau di bawah masjid boleh nggak lari-lari kayak gitu atau mendingan di rumah atau gimana? Di rumah, kalau emang dia masih suka lari seliuran, di rumah sholatnya, jangan di masjid. Karena belum siap nih anak. Iya. Tapi yang lebih parah lagi kalau misalnya anaknya tetap tegar, bapak yang lari-larian.
itu Mas. Ya gitu. Ayo, ada lagi? Fadal. Kayaknya anak kenal beliau. Ini anak pernah lihat antum di mana ya? Kalau punya TV saya tahu. Anak gak punya TV anak. Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau tanya tentang aurat laki-laki, Ustaz. Aurat laki-laki. Itu ada khilaf nggak para ulama? Yang kedua, kalau emang itu yang ditetapkan ya dari bawah lutut ya sampai pusar, kalau kita tetap begitu boleh nggak di ruangan yang cuma misalkan main bulu tangkis cuman cowok semua gitu? Atau kelihatan apanya? Kelihatan pusernya gitu. Di bawah lutut, di bawah paha pakai celananya. Oh. Ya. Yang kedua Satu dulu. Kalau misalkan itu nggak boleh, kita boleh nggak nonton kan bola kan banyak yang terbuka auratnya tuh. Iya. Dan yang tinju ada petinju muslim tuh yang Habib kan juga pusernya kelihatan. Nah, kita boleh nggak nonton yang seperti itu? Apa yang kelihatan? Nggak tahu. Pusernya. Gini, aurat laki-laki itu ada dua. Tapi secara global aurat laki-laki pokoknya dari bawah puser sampai atas lutut paha ya. Jadi puser yang sahih, puser itu bukan aurat, tapi pas di bawah pusernya itu. Lutut bukan aurat, jadi pas di atas lututnya itu baru aurat. Nah, aurat laki-laki itu juga ada yang aurat sughra dan aurat kubra. Aurat sughra aurat kecil yaitu paha dan bawah pusar. Aurat kubronya kemaluan depan belakang, itu aurat kubra. Nah, itu dari situ ya. Terus tadi pertanyaan kedua apa? Nonton bola atau tinju? Tetap nggak boleh. Maksudnya nggak boleh melihat auratnya gitu loh. Tapi para ulama ini mereka khilaf di antara mereka tentang masalah nonton bola. Dilihat ditinjau dari beberapa sisi. Apa maksud dari nonton bola di sini? Apakah orang ketika nonton bola itu dihukumi haram karena pasti atau kemungkinan besar melihat aurat atau enggak? Sementara nonton bola dominan yang dilihat itu sebenarnya bukan aurat. Ya atau tidak? Ketika antum nonton 45 kali 2 menit 45 menit kali 2 itu 90 menit. Itu kira-kira antum lebih banyak ngelihat maksudnya selain aurat atau aurat? Ya bola, lapangan, muka, jersey dan seterusnya. Makanya ulama mereka ada yang memakruhkan nonton bola karena ada posibilitas kelihatan aurat. Kalau memang kayak gitu, nonton bola jadi haram gara-gara ada aurat di situ. Ya. Maka keluar kita juga nggak boleh dong karena posibilitas ada aurat itu pasti, ya nggak? Paham nggak maksudnya? Coba antum keluar nih, bakal ada aurat nggak kelihatan? Ada. Iya, aurat perempuan kan? Taib. Antum ke mall boleh nggak? Boleh. Pasti ada aurat nggak di sana? Wah, gentayangan tuh kemana? Oke. Tapi antum bilang boleh, gitu kan? Gimana? Ya kan? Hukum asal sesuatu itu boleh atau asalnya. Ya. Kalau antum nggak bisa menjaga pandangan antum, maka jangan, gitu aja. Ya seperti itu. Terus nonton atau antum pakai ketika main bulu tangkis atau apa, kan memperlihatkan aurat pahanya dan seterusnya, itu dianjurkan jangan kalau bisa, jangan. Ya, walaupun itu lebih ringan, laki-laki ngeliat sesama laki-laki kelihatan pahanya itu hal yang lebih ringan. Karena auratnya paha tersebut, laki-laki sama laki-laki, itu aurat sughra, aurat kecil.
yang sampai bisa berdosa itu aurat kubro. Begitu. Ya. Tapi hindari aja. Ya agak susah kalau misalnya masalah aurat yang paha ini. Antum punya roommate, teman sekamar, ya. Waktu ngekos atau mungkin ya di kampus atau gimana. Namanya teman satu kamar atau satu kontrakan, satu kos-kosan. Otomatis pasti nggak setiap hari mungkin pakai celana pendek atau ngelihat pahanya. Iya, itu pasti. Perempuan sama perempuan pakai jilbab, sama-sama muslimah. Ketika mereka satu kontrakan, pasti nggak saling ngeliat rambutnya. Iya, nah, sama perempuan tapi, gitu loh. Bahkan bisa aja ngeliat bagian ininya sama perempuan, tapi ini bukan aurat kubro, aurat sugro. Jadi sama perempuan nggak ada masalah. Tapi kalau sama laki-laki juga asalnya nggak ada masalah. Hanya hindari hal seperti ini. Karena tidak sedikit dari homoseksual itu juga dari ini gitu loh. Ya, hati-hati aja lah pokoknya. Ini masalah yang sebenarnya butuh rinci ya. Tapi hindari untuk yang ngelihat paha sama laki-laki. Kalau memang intention, kalau sengaja. Kalau nggak sengaja, ya mau gimana ya, nggak sengaja. Begitu Pak. Hindari pakai yang ketat walaupun sama laki-laki. Ketika main badminton misalnya pakai celana yang ketat gitu, hindari. Kita nggak tahu pikiran orang gimana, ya. Gitu. Ya. Ada lagi? Fadal. Ya, silakan. Mau nanya kalau hasil itu antum rambut apa topi sih? rambut Oh iya, pantas aneh gitu bentuknya. Antum juga nih sampingnya juga nih pakai kajian pakai topi, bayangin aja. Antum kalau dirapat pakai topi kayak gitu diusir antum. Alhamdulillah baik. Enggak. Ayo Fadal. Mau nanya yang ya. soal parkir itu Pak. Parkir? Iya. Antum tukang parkir, maaf banget nih. Enggak. Maaf banget nih. Iya. Antum tukang parkir? Kalau senggang doang Pak. Hah? Nah pendapatannya itu haram apa gimana Pak hukumnya? Kalau tukang parkir di sini nih, lihat di sini kalau nih lihat. Kan tukang parkir banyak macam-macam. Ya. Kalau dia memang resmi dari toko gitu ya. Atau dia mungkin ada kong kali kong sama tokonya dan bagi hasil, berarti sama-sama ridho nggak masalah. Itu ada yang kayak gitu, tapi jarang. Nah, gini aja, Mas. Sebelumnya, Lantaburo ini kan punya satpam, security, ya kan? Dia juga ngatur parkir itu. Oke, udah digaji belum? Iyalah digaji, masa nggak digaji? Volunteer aja Mas, ibadah lillahi ta'ala gitu, nggak mau dia, ya kan? Nah, terus teman-teman yang parkir di situ rata-rata ngasih uang tip 2.000. Halal atau haram itu 2.000? Haram, nggak boleh. Karena apa? Dia udah digaji. Dan itu lahannya lahan perusahaan. Antum aja di sini teman-temannya. Antum udah punya gaji. Terus antum misalnya usaha marketing apa, kemudian antum dapat dari vendor atau dari pihak lain benefit pribadi dari situ. Boleh nggak? Nggak boleh. Itu yang resmi perusahaan. Lah ini tiba-tiba orang datang dari ormas kampung belakang, kemudian ormas suku sana, terus datang ngutus dari ormas ini. Ngutus apa? Udah kirim ke Indomaret ini, kirim apa? Tukang parkir. Biar aman katanya. Pihak Indomaret atau pihak toko-toko itu mereka apakah minta seperti itu? Enggak. Bahkan mereka udah bilang parkir gratis. Disembunyiin sama fulan ini. Diedit gitu kan. Di remove lah ya. Iya. Terus itu yang bikin banyak toko nggak laku tuh itu sebenarnya. Ya kita parkir, kita datang diperwitin kayak salah gitu kan rasanya tuh. Ya kan. Anda nanya ke teman-teman Indomaret atau Alfamaret. Mas, itu nanya ke kasirnya, ada orang-orang yang kerja di situ. Itu tukang parkir ada kerja sama nggak sama teman-teman sini Indomaret?
Masih bagi hasil kayak gitu? Enggak. Terus duit yang dapat dari ini buat dia semua? Iya, buat dia semua. Malah dia bagi hasilnya sama siapa? Sama ormas dan RT kadang-kadang. Iya, masuknya ke situ tuh. Halal atau haram? Ini pertanyaan. Kalau yang bilang halal, berarti emang otak koruptor. Ini kan korupsi. RT tuh ngapain main di sini? Gitu kan ya? Beneran, kadang-kadang masuk ke RT. Bukan RT antum, jangan bilang antum, jangan lapor ke RT antum. Pak RT dituduh sama Ustaz Hasan. Enggak, tapi di beberapa RT kayak gitu. Malah dari RT sengaja, karena RT-nya ini orang ormas itu juga gitu. Ditanam parkir sini, tanam parkir sini. Itu lumayan loh itu. Apalagi RT-RT yang di pinggir jalan. Wah itu Masya Allah. Nanti income-nya masuk kemana? Ke penghasilan RT. Bukan dari segi ketugasan RT-nya, bukan pribadi. Persennya buat RT, ada buat juga ormas. Sekarang kalau antum lihat, beberapa ormas kesukuan itu bikin cabang paguyuban, ya kan? Duit dari mana Pak? Duit dari mana? Coba mikir. Dari pemerintah? Enggak. Pemerintah enggak menganggarkan untuk bikin paguyuban, enggak. Duit hal kayak gini, pungli-pungli seperti ini. Makanya yang main pungli ini rata-rata ormas, backingannya ormas. Mereka pakai budaya, pakai ras, suku. Kalau mereka ditentang, maksudnya tukang parkirnya ditentang, lapor ke ormas, repot urusannya nanti. Nah ormas sekarang di backup oleh pejabat setempat. Nah ini repot. Jadi sekarang korupsi di mana-mana. Halal atau haram sekarang, gitu loh. Kalau kita pikir lebih lanjut, ternyata kronologi seperti ini. Kalau kita bilang ini halal murni, berarti ada yang masalah dengan cara berpikirnya kita, gitu loh. Ini korupsi sebenarnya. Korupsi lahan orang. Antum gimana rasanya punya toko? Terus kemudian ada orang yang enggak antum minta, dia terus menawarkan keamanan. Padahal selama ini aman, bahkan justru karena ada dia jadi enggak ngerasa aman. Dan dipaksa lagi. Kata Allah Azza wa Jalla, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Harus ada ridho antar kedua belah pihak. Yang satu kepaksa karena ini backingnya ormas, dia hanya pendatang. Coba ini. Ya, ormas kan merasa penguasa daerah. Suku asli situ padahal termarginalkan dan pada miskin, rata-rata pengangguran. Maka ngambillah di sini hal-hal seperti ini. Maka teman-teman sekalian ini ketika antum kerja dulu, kerja di Jakarta, di Jabodetabek, antum mulai terbuka cakrawalnya akan bisnis kehidupan ini, berarti emang luar biasa, banyak dan hukumnya masing-masing ada. Kalau di kampung-kampung mungkin antum nggak tahu hal-hal seperti ini. Tapi sekarang antum melihat realitanya seperti ini, teman-teman. Ya, jadi itu kalau dibilang halal, ya bercampur sama yang haram. Karena ada orang-orang yang tidak ridho. Betul ada jasa kadang-kadang juru parkir itu. Tapi seandainya ada jasa, lebih baik RT secara resmi itu ada keputusan untuk mengadakan juru parkir di sini resmi, bukan ilegal seperti ini. Makanya ormas, kalau emang benar, kalau emang buat negara atau buat daerah, harusnya kan ada keresmian di situ. Ya kan gitu. Ini hal seperti ini juga perlu difikirkan teman-teman. Karena bagi orang itu baik-baik aja, semua orang jadi juru parkir sekarang. Bahkan dekat tempat ana itu di kampung sawah, ajaib. Ana dulu ngelihat di pertigaan ini, itu nggak ada juru parkir, nggak ada. Walaupun kalau ada pun, alhamdulillah bagus sih. Cuman yang ada apa? Ada satu orang tua, kulitnya hitam karena terbakar matahari, itu pakai bonekaan, biasa dah kayak gitu. Dan di pinggir jalan kayak gini dia, duduk. Kan posenya itu kan pose yang bikin kasihan. Itu boneka-boneka itu loh yang itu. Kalau lagi duduk kan bikin kasihan tuh. Itu ngemis. Nah, sekarang di situ ada Mister Cepek, enggak Mister Gopek lah. Enggak, sekarang berapa ya parkiran? Mister 2000. Itu yang suka ngatur parkir, bukan ngatur parkir, ngatur jalan situ. Oke. Tapi muka dia sama muka orang ini sama. Kayaknya ada adik kakak di situ. Kayak ini boneka nih. Adik atau kakaknya, kemudian bro, di sini lahannya bagus bro, jadi satpam lah sini. Akhirnya datang situ, mulai ditancap di situ.
Anda nggak tahu apa itu dari RT atau bukan, wallahu alam. Tapi sekarang ini bisnis parkiran itu bisnis yang luar biasa. Baik secara ilegal atau yang masuk dalam undang-undang pemerintah. Kalau yang kayak gunung besar itu jelas masuk, ada tarifnya, ada struknya, itu jelas-jelas, itu insya Allah nggak masalah. Tapi yang ilegal seperti ini, yang tidak pakai surat, nggak ada keputusan secara ilegal, kadang-kadang dari ormas murni, maka ini yang seperti ini dipertanyakan halal haramnya. Begitu, Allahu a'lam. Ya. Taib. Aha. Enggak hutang lah, hutang. Enggak ada hutang. Hah? Enggak, antum tukang parkir beneran. Tukang parkir beneran antum. Oh gitu. Antum cari yang tempat lain. Cari pekerja lain ya. Penghasilan lain beneran. Oh ya udah terusin aja. Kalau yang seperti itu dilihat apakah itu parkir resmi atau bukan gitu loh. Kalau ilegal bukan resmi, maka ya nggak ada hutang lah, karena nggak ada akad kan. Kan nggak ada akad yang dipahami dari itu, gitu loh. Mampas datang prit, itu kan prit mungkin dia lagi latihan nafas atau gitu nggak tahu. Ya kita prit dah parkir. Pas pulang, ya kan nggak ada agreement, nggak ada perjanjian, nggak ada ketentuan apa. Ya udah, malah justru bersyukur nggak ada dia. Alhamdulillah. Kadang-kadang malah kalau bisa jangan sampai kelihatan sama dia. Lagi sibuk tuh parkir mobil, langsung tancap. Gitu. Tukang parkir. Ya subhanallah. Sebenarnya banyak jasa mereka di beberapa tempat, banyak jasa mereka. Walaupun ilegal, banyak jasa mereka. Ya cuman sayangnya gini aja, jadi menjamur. Jadi apa-apa, jadi warteg kayak jadi ada gini, masakan Padang ada semua dan seterusnya. Mereka ada jasanya sebenarnya. Cuman ya itu, terlalu banyak. Ya. Taib, kita cukup sampai sini insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.